ada salah satu hal yang kita lihat saat ini adalah berkembangnya banyak perkumpulan sosialita di Indonesia. Kita sering menyebut ini the power of emak-emak. Wah, ini bahasanya keren sekali. Jadi kekuatan ibu-ibu yang berkumpul. Jadi ini merupakan sebuah marketing yang dahsyat. Kenapa saya katakan dahsyat? Karena itu adalah sebuah perkumpulan yang besar. Biasanya mereka mengadakan acara seminggu sekali, sebulan sekali, atau berapa bulan sekali, mungkin setahun sekali ya. Tapi rata-rata sih kebanyakan mereka berkumpul itu kalau nggak seminggu sekali, sebulan sekali untuk membahas berbagai macam tentang kehidupan mereka. Tapi kadang-kadang mereka juga melakukan aktivitas marketing yang tanpa sadar mereka lakukan. Jadi kita mengatakan pengaruh teman itu ternyata lebih besar ketimbang pengaruh yang lain, karena adanya rasa soliditas yang tinggi. Jadi seperti ini contohnya dalam marketing the power of mama. Seorang yang misalnya baru beli mobil baru, dia cerita, saya beli mobil seharga 300 juta, mereknya misalnya merek A, ya kan. Fasilitasnya ini agak berbeda dengan mobil saya sebelumnya gitu. Misalnya kaca mobil itu kalau misalnya kena sinar matahari bisa dengan otomatis menjadi gelap dari luar, tetapi dari dalam tetap normal. Terus itu juga mobil saya ini kebetulan mobil listrik yang bisa berjalan sendiri atau autonomous car. Dan ini merupakan sebuah cerita yang membuat teman-temannya ini tertarik untuk lebih mengetahui lebih mendalam. Bahkan karena dia bercerita tentang kehebatan mobilnya, secara tidak langsung teman-teman yang lain itu akan mengikuti membeli mobil yang sama dengan merek yang sama, karena adanya rasa soliditas tinggi ya dari kelompok ini. Ya, kita bisa mengatakan sosialita, bisa juga lah the power of sosialita, ya kan. Jadi ini menarik. Ini sebuah ilmu marketing yang jarang dibahas di buku textbook, tapi beberapa artikel membahas the power of mama atau the power of sosialita. Banyak contoh yang kita bisa lihat, misalnya seorang ibu berusia 40 tahun membeli sebuah tas branded. Kemudian teman-temannya nanya nih ketika dalam sebuah arisan, wah tasnya baru nih, iya buatan mana? Misalnya buatan Perancis, harganya 50 juta. Nah, karena tas itu terlihat unik dan bagus, teman-temannya pasti ingin juga membelinya. Akhirnya ya sudah deh, kalau itu bagus bisa nggak pesenin saya yang sama, walaupun warnanya berbeda nggak masalah, yang penting saya punya tas seperti yang ibu atau mbak punya gitu. Jadi secara tidak langsung adalah sebuah kekuatan marketing, karena ibu itu punya tas yang unik yang bagus walaupun harganya mahal, itu kelompoknya itu akan mengikuti. Apalagi di Indonesia kecenderungan orang melakukan pembelian barang yang sama itu besar, atau kita bilang keseragaman ya itu. Jadi disinilah kekuatannya yang sangat luar biasa. Kekuatan ini berjalan karena adanya rasa kebersamaan yang dibangun. Tentu kebersamaan ini dibangun atas dasar saling percaya satu sama lain, karena kuatnya kelompok ini. Ya, kita bisa melihat bahwa sebenarnya kekuatan perkumpulan ini sudah sejak lama, dan ini adalah budaya kita. Kita anggap aja pada awalnya ini adalah budaya arisan. Dari budaya arisan misalnya orang banyak menjual barang atau produk, seperti dulu demo produk elektronik atau demo produk-produk atau alat-alat masakan, ya kan. Ini sering, dan sampai sekarang pun hal seperti ini masih terus terjadi dan sangat efektif untuk bagian kegiatan pemasaran. Jadi perkumpulan lah yang menciptakan rasa kebersamaan yang tinggi, yang secara tidak langsung bisa mempengaruhi satu sama lain.
Jadi ini ya, kita perlu mempelajari kekuatan marketing, the power of sosialita atau the power of emak-emak ini. Bagaimana kelompok ini mempunyai rasa kebersamaan yang kuat di banyak hal gitu kan. Dan ini merupakan salah satu jurus marketing yang ampuh. Ketika kita bisa mendapatkan satu orang yang membeli produk kita, biasanya itu akan diikuti oleh teman-temannya untuk membeli produk, dan itu sangat signifikan, dan kita bisa menggunakan cara repeat order atau penawaran berulang-ulang. Jadi ini adalah sebuah kekuatan yang sangat dahsyat, yang mungkin saya katakan mungkin ya, ini hanya dimiliki di Indonesia dan di negara lain itu tidak ada. Mungkin kalau di negara lain ada pun yang hampir sama ya, cuman sepengetahuan saya ini hanya ada saat ini di Indonesia. Saya pun banyak belajar ketika berkumpul dengan sebuah society yang terdiri dari ibu-ibu yang suka arisan bulanan. Ya, mereka rata-rata dari strata ekonomi yang ekonominya sudah mapan. Mereka mempunyai pekerjaan sendiri, ya kan, usaha mereka sukses, dan ada pun yang berkarir di kantor juga jabatan sudah tinggi, dan juga mereka mempunyai pasangan hidup yang juga kebetulan pasangan hidupnya juga mempunyai karir yang bagus ya di kantornya, dan atau jika pengusaha mereka sudah menjalani usaha ini sekitar 10-15 tahun dan usahanya cukup berkembang besar. Jadi inilah sebuah kekuatan marketing yang menurut saya memang dahsyatnya luar biasa ya dari kekuatan ini. Dan ini memang harus ada bahan studi khusus ya. Mungkin beberapa buku saya pernah baca ada yang membahas tentang kekuatan marketing dari the power of emak-emak ya, atau ya the power of sosialita. Jadi sebuah kelompok yang mempunyai daya beli besar dan rasa kebersamaan yang tinggi, dan ini wajib dimanfaatkan oleh para marketer yang ingin mempromosikan dan juga ingin menjual produk mereka. Ya, pendekatannya memang tidak bisa sekali, harus berulang kali, karena yang paling penting adalah kita kenal secara pribadi, secara punya hubungan yang baik dulu secara personal, kemudian tumbuh saling percaya, dan ketika saling percaya kita bisa menjual produk. Ketika mereka menaruh kepercayaan kepada kita, repeat order itu akan terus berjalan, dan itu akan menaikkan jumlah penjualan kita dari produk-produk kita. Ya, saya Septo Indarto mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih.